Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, perkenalkan nama saya Fedisa Effendi. Saya kelas 12C dari jurusan Pengusaha 1. Saya berasal dari SMA Muhammadiyah Tarakan. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul tentang perusahaan multinasional di Indonesia. Oke, kita masuk bagian pertama yaitu pendahuluan. Dalam era globalisasi, kehadiran perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC telah menjadi salah satu pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya membawa investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment atau FDI, tetapi juga teknologi terkini, praktik manajemen modern, dan jaringan pasar global. Salah satu MNC yang memiliki peran strategis di Indonesia adalah Nestle, raksasa industri makanan dan minuman asal Swiss yang telah beroperasi di tanah air selama lebih dari 50 tahun. Sebagai pemain utama di sektor fast moving consumer goods atau FMCG, Nestle Indonesia tidak hanya dikenal melalui produk-produk ikonik seperti Milo, Nescafe, dan KitKat, tetapi juga melalui kontribusi dalam membangun rantai pasok agroindustri, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong inovasi di sektor pangan. Keberadaan Nestle di Indonesia tidak terlepas dari dinamika ekonomi global dan potensi pasar domestik yang besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia menjadi magnet bagi perusahaan multinasional untuk menancapkan pengaruhnya. Namun, di balik kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi, operasi Nestle juga memunculkan pertanyaan kompleks, seperti bagaimana perusahaan ini memengaruhi struktur ekonomi lokal, apakah keberadaannya memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan industri dalam negeri, atau justru menciptakan ketergantungan dan persaingan tidak seimbang dengan UMKM. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis peran Nestle sebagai perusahaan multinasional di Indonesia serta dampaknya terhadap perekonomian nasional. Fokus kajian meliputi kontribusi perusahaan dalam penyerapan tenaga kerja, transfer teknologi, pengembangan sektor pertanian melalui kemitraan dengan petani lokal, serta tantangan yang muncul dari dominasi pasar oleh korporasi global. Selain itu, makalah ini juga akan mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengoptimalkan manfaat kehadiran MNC seperti Nestle, sekaligus meminimalkan resiko ekonomi dan sosial yang mungkin timbul. Melalui pendekatan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana perusahaan multinasional seperti Nestle menjadi bagian tak terpisahkan dari transformasi ekonomi Indonesia, sekaligus merefleksikan keseimbangan antara kepentingan bisnis global dan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional. Selanjutnya, kita beralih ke bagian isi. 1. Peran Nestle dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nestle sebagai salah satu perusahaan multinasional terbesar di sektor FMCG telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia melalui beberapa aspek. Beberapa aspek tersebut adalah A. Penyerapan tenaga kerja Nestle Indonesia mempekerjakan lebih dari 3.500 karyawan langsung di 3 pabrik utama. Yang pertama ada di Karawang, kedua Panjang, dan ketiga Kejayaan. Serta ribuan pekerja tidak langsung melalui rantai pasok, distributor, dan mitra usaha.
Perusahaan ini juga mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui program pelatihan teknis dan manajerial, terutama di bidang agroindustri dan pengelolaan pangan. Aspek yang B adalah investasi dan kontribusi terhadap PDB. Nestle telah menginvestasikan lebih dari USD 500 juta dalam dekade terakhir untuk memperluas kapasitas produksi dan infrastruktur di Indonesia. Sektor makanan dan minuman di mana Nestle berperan besar menyumbang 6,4% terhadap total PDB Indonesia atau BPS 2022. Produk-produk seperti Milo dan Nescafe tidak hanya mendominasi pasar domestik, tetapi juga diekspor di negara ASEAN meningkatkan devisa negara. Aspek C adalah pengembangan agroindustri berkelanjutan. Melalui program Nestle Cocoa Plan dan Nescafe Coffee Plan, perusahaan ini bermitra dengan lebih dari 12.000 petani kopi, kakao, dan susu di berbagai daerah seperti Aceh, Lampung, dan Jawa Barat. Program ini memberikan pelatihan pertanian berkelanjutan, bibit unggul, serta akses ke pasar global sehingga meningkatkan produktivitas petani hingga 30%. Laporan berkelanjutan Nestle Indonesia 2022. Next, yang kedua adalah dampak terhadap UMKM dan industri lokal. Keberadaan Nestle sebagai MNC membawa dinamika kompleks bagi UMKM dan produsen lokal. Oke, yang pertama ada persaingan pasar. Dominasi Nestle dalam kategori produk seperti susu bubuk, kopi instan, dan coklat menciptakan persaingan ketat dengan merek lokal seperti Torabika Kopi dan Ceres Coklat. Meski demikian, beberapa UMKM justru mendapat manfaat melalui kemitraan sebagai distributor atau pemasokan bahan baku. Yang kedua, ada transfer teknologi dan inovasi. Nestle memperkenalkan teknologi pengolahan pangan modern seperti sistem pasteurisasi susu dan pengemasan steril yang diadopsi oleh industri lokal. Namun, keterbatasan akses UMKM terhadap teknologi ini seringkali memperlebar kesenjangan kompetitif. Yang ketiga, ada contoh sinergi positif. Di Jawa Timur, Nestle bekerja sama dengan Koperasi Petani Kopi untuk mengembangkan produksi single origin coffee yang dipasarkan secara global. Kolaborasi ini meningkatkan nilai tambah produk lokal untuk membuka peluang ekspor bagi UMKM. Next, selanjutnya nomor 3, yaitu tantangan dan kritik terhadap operasi Nestle. Yang pertama, ada isu lingkungan. Operasi pabrik Nestle di Indonesia dikritik karena penggunaan sumber daya air yang besar, terutama di daerah rawan kekeringan seperti Karawang. Meski perusahaan telah mengimplementasikan program water stewardship, dampak ekologis tetap menjadi perhatian. Yang kedua, ada ketergantungan bahan baku impor. Sebagai bahan baku seperti susu, skim, dan whey powder masih diimpor, mengurangi dampak positif pada sektor peternakan lokal. Hal ini bertolak belakang dengan komitmen Nestle untuk mendukung kemandirian pangan nasional. Yang ketiga, dominasi pasar dan regulasi. Nestle menguasai 45% pasar susu bubuk dan 60% pasar kopi instan di Indonesia. Dominasi ini memicu kekhawatiran atau praktik monopoli terselubung meski perusahaan mengklaim harga produk tetap terjangkau. Next, yang keempat ada peran pemerintah dalam mengoptimalkan dampak Nestle. Yang pertama, ada kebijakan investasi. Pemerintah memberikan insentif seperti tax allowance dan kemudahan perizinan untuk menarik investasi Nestle. Namun, perlu ada regulasi yang memastikan investasi tersebut disertai alih teknologi dan pemberdayaan UMKM. Yang kedua, ada perlindungan UMKM. Program Kementerian Koperasi dan UMKM seperti kemitraan dengan BUMN perlu diperluas ke korporasi multinasional seperti Nestle agar UMKM dapat integrasi dalam rantai nilai global secara adil. Yang ketiga ada Sustainable Development Goals atau SDGs. Operasi Nestle sejalan dengan tujuan SDGs, khususnya poin 8, pekerjaan layak, dan 12, konsumsi berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat audit keberlanjutan untuk memastikan komitmen Nestle tidak sekedar greenwashing.
Yang kelima, ada studi kasus. Kemitraan Nestle dengan petani kopi di Aceh. Program kemitraan Nestle dengan petani kopi Gayo di Aceh menjadi contoh nyata dampak positif MNC terhadap ekonomi lokal. Peningkatan pendapatan petani, mitra mengalami kenaikan pendapatan rata-rata 20% setelah menerapkan praktik pertanian berkelanjutan. Akses pasar global kopi Arabica, Gayo kini dipasarkan ke Eropa dan Asia melalui jaringan distribusi Nestle. Pemberdayaan perempuan. Nestle melibatkan perempuan dalam program pengolahan pasca panen, meningkatkan partisipasi gender di sektor pertanian. Next, kita bagian kepenutupan. Keberadaan Nestle sebagai perusahaan multinasional di Indonesia telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional melalui investasi besar-besaran, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan rantai pasok agroindustri. Nestle telah berkontribusi pada pertumbuhan sektor makanan dan minuman yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Program-program kemitraan dengan petani kopi, kakao, dan susu lokal tidak hanya meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat pedesaan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen komoditas berkualitas di pasar global. Namun, di balik kontribusi positifnya, operasi Nestle juga menghadapi sejumlah tantangan. Dominasi pasar oleh perusahaan multinasional seperti Nestle berpotensi menciptakan persaingan tidak seimbang dengan UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu, isu lingkungan dan ketergantungan pada bahan baku impor menjadi catatan penting yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan operasi perusahaan. Pemerintah Indonesia memegang peran krusial dalam mengoptimalkan manfaat kehadiran Nestle dan perusahaan multinasional lainnya. Kebijakan yang mendorong ahli teknologi, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas. Di sisi lain, Nestle sebagai korporasi global juga perlu memperkuatkan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Secara keseluruhan, kehadiran Nestle di Indonesia mencerminkan dinamika hubungan antara perusahaan multinasional dan ekonomi lokal dalam konteks globalisasi. Dalam strategi yang tepat antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, potensi Nestle untuk berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dapat dimaksimalkan sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin timbul. Rekomendasi bagi pemerintah: memperkuat regulasi yang mendorong ahli teknologi dan pemberdayaan UMKM dalam kemitraan dengan MNC, meningkatkan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik bisnis berkelanjutan dan ramah lingkungan, memastikan kebijakan perdagangan yang adil dan melindungi produsen lokal dari dominasi pasar oleh MNC. Bagi Nestle, meningkatkan bahan penggunaan baku lokal untuk mengurangi ketergantungan impor dan mendukung kemandirian pangan nasional, memperluas program CSR dan kemitraan dengan UMKM untuk menciptakan dampak sosial yang lebih luas, menerapkan teknologi ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon dalam operasional perusahaan. Bagi masyarakat dan UMKM, memanfaatkan peluang kemitraan dengan Nestle untuk meningkatkan kapasitas produksi dan akses pasar, meningkatkan kesadaran akan pentingnya inovasi dan berkelanjutan dalam menghadapi persaingan global. Dengan langkah-langkah strategis ini, kehadiran Nestle di Indonesia tidak hanya akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan. Itu dia presentasi saya tentang perusahaan multinasional di Indonesia. Saya meminta maaf jika saya banyak salah kata atau sikap dan berterima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. Ingatlah, jika setiap langkah yang kita ambil adalah peluang untuk berkembang, belajar, dan tumbuh. Mari jadikan setiap pengalaman sebagai pelajaran, setiap tantangan sebagai dorongan, dan setiap pencapaian sebagai motivasi untuk terus maju. Sampai jumpa di kesempatan presentasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.